Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, dan rahmat terbesar yang dilimpahkannya kepada umat manusia adalah dengan dibukakannya pintu hati mereka untuk mau menerima kebaikan Islam, untuk mau menerima petunjuk dalam agamanya, utamanya menerima tauhid lahir dan batin, memahami dan mengamalkannya. Inilah sebab kebaikan atau tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan dadanya lapang, menjadikan jiwanya terbuka untuk menerima Islam, menerima keindahannya, menerima kenyataan bahwa dia butuh kepada agama Islam. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah sesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya sempit, sumpek, dadanya tidak lapang menerima kebaikan Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengetahui kebaikan Islam, utamanya menerima kebaikan tauhid, dan bahwasanya hidup kita, kebaikan yang kita rasakan dalam hidup kita, keindahan yang kita rasakan dalam hidup kita tergantung dari sejauh mana kita berusaha untuk mewujudkan penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sumber kebaikan yang utama bagi manusia. Dengan sebab inilah akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan dalam diri mereka, dan dengan sebab inilah mereka akan dimudahkan untuk menempuh jalan yang lurus untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam sebuah ucapannya yang terkenal, beliau pernah mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara adalah orang yang tertutup hatinya. Orang yang terpenjara hatinya dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kebesarannya, yang kemudian dengan itu dia hanya beribadah, menyerahkan penghambaan diri kepadanya lahir dan batin. Jadi al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih, orang yang terpenjara itu adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal Allah. Wal ma'suru man asirahu hawahu, dan orang yang terbelenggu, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengenal Allah, mengetahui kebesarannya, mengetahui kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan dia memperturutkan hawa nafsunya, menjadi budak bagi hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuto, dan sehingga semua urusannya, semua keadaan dalam hidupnya kacau, semuanya melampaui batas, semuanya jauh dari kebaikan, dan semuanya tidak akan ada yang membawa keberkahan bagi hidupnya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai nasihat untuk mengingatkan kita dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini, kita akan mengingatkan tentang keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid untuk kita berusaha memurnikannya dalam ilmu dan amal. Yang di sini kita ketahui bahwa makna tauhid itu luas, menghambakan diri kepada Allah semata-mata, menyerahkan ibadah kepada Allah lahir dan batin semata-mata. Ini tidaklah merupakan sesuatu yang sempit, yang hanya kita pahami dengan contoh-contoh yang misalnya kita sering lihat penghambaan diri kepada Allah yang sangat buruk, seperti orang-orang yang menyerahkan sesajian di lautan ataupun di gunung ataupun di kuburan untuk meminta keberkahan, meminta perlindungan kepada roh-roh atau jin-jin yang jahat, atau kepada apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang datang ke kuburan untuk menyembah, berdoa menghadap ke kuburan, menjadikan perantara kepada selain Allah, ataupun orang-orang yang datang ke dukun-dukun atau ke tukang-tukang ramal untuk mengharapkan kebaikan atau menolak bala, menolak malapetaka, atau meminta jodoh atau yang lainnya, bentuk-bentuk kesyirikan yang zahir. Untuk kita ketahui memang ini perbuatan syirik, dan ini adalah syirik yang besar. Ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kesyirikan bukan cuma ini saja. Akan tetapi penyimpangan dari tauhid bukan cuma ini saja. Banyak orang-orang yang menyangka dirinya telah mengamalkan tauhid karena dia merasa telah mungkin mengikuti kajian tentang akidah yang benar, tapi pada prakteknya dalam kehidupan, kecintaannya, pengharapannya, ketakutannya, penyandaran dirinya, apa yang diutamakan dalam hidupnya, masih terdapat hal-hal yang sangat menyimpang dari tauhid, yang ini menjadi sebab semua masalah dalam hidupnya, hilangnya ketenangan dalam dirinya, hilangnya sebab-sebab kebahagiaan dalam hidupnya, dan berbagai macam masalah-masalah yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, mengungkapkan satu pernyataan yang menyadarkan kita bahwa masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, sulitnya urusan-urusan yang kita hadapi ketika harusnya hal tersebut mudah kita dapatkan atau kita selesaikan, di antara sebab utamanya, bahkan sebab yang paling utamanya adalah karena masih ada
kecintaan, pengharapan dan ketakutan yang kita jadikan kepada selain Allah lebih daripada apa yang kita jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa disangkal, tidak bisa dihalangi. Apa itu ketentuannya? Anna man ahabba syai'an ghairahu udziba bihi wa man khafa ghairahu sullita alaihi wa man athara ghairahu alaihi kana syu'man alaihi wa man arda ghairahu bi sakhatihi askhatahu alaihi wala budda. Apa itu ketentuan yang telah Allah jadikan dan tidak mungkin luput dari diri manusia? Ketentuannya adalah barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, cintanya itu bukan karena mendukung cinta kepada Allah, apa yang terjadi? Maka Allah akan jadikan kecintaannya itu sebagai siksaan baginya, sebagai azab baginya. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan jadikan sesuatu itu menguasai dan memperbudak dirinya. Dan barang siapa yang mengutamakan sesuatu selain Allah, maka itu akan menjadi kesialan untuknya dalam hidup. Dan barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan kemurkaannya, maka Allah jadikan sesuatu itu akan murka kepadanya, dan itu mesti terjadi, tidak mungkin dihindari. Coba antum perhatikan hal-hal seperti ini yang berhubungan dengan pengamalan tauhid dalam diri kita, khususnya yang berhubungan dengan amalan batin. Banyak di antara manusia yang belum bisa mewujudkannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dari sini kita mengetahui kenapa Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang antum ketahui semua, Allah Subhanahu wa taala menukil doanya dalam Al-Qur'an, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Jauhi diriku dan keturunanku dari perbuatan syirik, menyembah kepada selainmu ya Allah. Ini doanya seseorang yang telah dipuji, bahkan ucapannya dijadikan sebagai makna tauhid dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya karena beliau benar-benar telah mewujudkan tauhid dengan sebenarnya. Jadi kita ketahui ternyata penyimpangan dalam tauhid itu perlu untuk ditakuti oleh setiap yang beriman. Karena penyimpangan dalam hal ini berarti kebinasaan. Dan hati manusia mudah untuk terseret dalam penyimpangan tauhid sesuai dengan kecintaan mereka yang berlebihan terhadap dunia, kecenderungan mereka yang berlebihan untuk mengikuti hawa nafsu, yang dari arah ini syaitan menggunakan kecintaan kepada dunia dan hawa nafsu tadi untuk memalingkan mereka sedikit demi sedikit dari tauhid dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka sadari. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kita juga pernah dengar hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, orang-orang yang sempurna imannya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan asyirkul asgar, syirik kecil. Ketika ditanya, "Wa ma syirkul asgar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya."
perbuatan riya, memamerkan amalan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala idza jazan nasa bi a'malihim yaumal qiyamah idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Allah berfirman kepada mereka yang melakukan perbuatan riya wal iyadu billah, ketika Allah memberikan balasan kepada manusia pada hari kiamat, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian jadikan amal kalian untuk dipamerkan kepada mereka sewaktu di dunia, dan lihatlah apakah kamu mendapatkan balasan pahala dari mereka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, menunjukkan perkara ini pantas untuk ditakuti, menunjukkan penyimpangan dalam masalah niat yang merupakan bentuk perbuatan syirik, meskipun asalnya adalah syirik kecil, bukanlah perkara yang mudah untuk kita atasi dalam diri kita, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala yang pernah mengatakan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun perbuatan syirik dalam keinginan dan niat manusia, penyimpangan dalam keinginan dan niat manusia, maka itu perumpamaannya seperti lautan luas yang tidak bertepi, dan sangat sedikit orang yang mampu selamat daripadanya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, para ulama salaf sejak dahulu telah mengungkapkan ungkapan tentang sulitnya untuk mengendalikan niat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dikarenakan kecintaan manusia terhadap dunia, hawa nafsu, senangnya manusia untuk dipuji dan disanjung, disebabkan karena perkara-perkara yang menggoda manusia untuk memalingkan niatnya. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang paling berat bagiku daripada memperbaiki niatku. Dalam ucapan yang lain dari Imam Sahal ibn Abdullah at-Tustari, beliau juga mengatakan, laisa syai'un asyadda 'ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasibun. Tidak ada satu perbuatan pun yang lebih berat dikerjakan oleh diri manusia melebihi keikhlasan, karena pada keikhlasan itu sama sekali tidak ada bagian untuk hawa nafsu manusia. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita perhatikan bahwa perbuatan syirik, penyimpangan dari tauhid, ini bentuknya bermacam-macam. Kata para ulama, orang yang sudah berusaha untuk melepaskan diri dari satu macam penyimpangan niat, maka muncul penyimpangan dalam bentuk berikutnya, bentuk yang lain. Ketika dia lepas lagi, muncul lagi dalam bentuk yang lainnya. Maka seorang hamba harus terus-menerus mengoreksi niatnya, harus terus-menerus berusaha untuk memperbaiki tauhidnya. Makanya kita diajarkan doa oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis yang sahih. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu, berbuat syirik kepadamu, dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui atau aku tidak sadari terjadi pada diriku. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tauhid adalah perkara paling penting yang seharusnya kita berusaha untuk sempurnakan dalam diri kita, agar hidup kita bahagia, agar hidup kita benar-benar terlepas dari berbagai macam kesulitan-kesulitan, dan agar kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam agamanya mudah untuk kita tempuh dan mudah untuk kita sempurnakan
dalam diri kita. Makanya kita ketahui bersama kenapa tauhid dijadikan sebagai tujuan penciptaan manusia dan inti dari semua syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tauhid adalah wasiat yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada pengikut mereka, kepada anak-anak mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ketika Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam menjelang beliau meninggal dunia, ketika dia berpesan kepada anak-anaknya, memesankan tentang tauhid. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku. Ini pesannya Nabi yang mulia, Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anaknya yang dididiknya setiap hari. Dia tidak mengatakan, anak-anakku ini sudah belajar tauhid semua, tidak perlu dipesankan lagi hal tersebut. Ketika dia meninggal dunia, yang kita tahu orang yang meninggal akan memberikan wasiat yang paling penting untuk orang yang akan ditinggalkan, apalagi anak-anaknya. Dia tidak mewasiatkan urusan dunia, tidak mewasiatkan yang lain, tapi pertanyaannya adalah apa? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku? Bagaimana nanti tauhid kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka anak-anaknya yang berbakti menjawab, qalu, mereka mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah sembahanmu Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahan-sembahan bapak-bapakmu, yakni nabi-nabi yang terdahulu alaihi wassalatu wassalam, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, sebagai sembahan yang satu Allah Subhanahu wa taala, dan kami hanya berserah diri kepadanya semata-mata. Ini kita perhatikan wasiat yang sangat diutamakan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya tidak pantas kalau seorang muslim mengecilkan pentingnya perkara tauhid, atau menganggap tauhid perbuatan syirik mustahil terjadi di kalangan manusia saat ini misalnya. Ini jelas merupakan persangkaan yang keliru. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah kebanyakan manusia, meskipun kamu bersemangat untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang benar keimanannya. Jadi kebanyakan manusia justru terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang dari keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini satu peringatan yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa dalam kehidupan kita sering kita menghadapi satu kondisi-kondisi yang di situ keimanan kita diuji, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala diuji. Dan tidak akan mungkin bisa selamat untuk menjadikan niat kita, kecintaan kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kecuali setelah kita mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Setelah kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang pantas untuk kita cintai semata-mata, kita serahkan semua bentuk ketergantungan kita, pengharapan kita, ketakutan kita kepadanya semata-mata. Nah, oleh karena itu, di sini yang diterangkan oleh para ulama, sebagian dari bentuk penyimpangan dalam tauhid atau penyimpangan dalam tauhid itu umumnya sebab terbesarnya adalah dipengaruhi oleh kecintaan manusia yang berlebihan terhadap dunia, dan juga sulitnya mereka untuk berjuang menyelisih keinginan hawa nafsu.
Ini ucapannya Ibnu Taimiyah yang saya ungkapkan tadi. Al-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, hawa nafsu itu sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah. Dan ini banyak menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin." Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya selain Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini sebagai budak dari hawa nafsunya? Karena orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai semua ukuran dalam kebaikan. Manusia misalnya punya sifat asal kikir, sulit mengeluarkan hartanya apalagi di jalan Allah. Iya kan? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa uhdiratil anfusus syuhha. Dan dijadikan tabiatnya jiwa manusia itu adalah kikir, sulit untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Tetapi coba antum perhatikan, ketika manusia mengeluarkan sesuatu untuk dirinya, apakah dia kikir? Jawabannya tidak. Berapapun akan dibelanjakan untuk kepentingan dirinya. Ini artinya apa? Dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Nafsunya kikir, diajak untuk menyumbang di jalan Allah, diajak untuk bersedekah yang hakikatnya merupakan tabungan baginya untuk di akhirat nanti. Karena yang kita belanjakan untuk kepentingan dunia itu akan habis, tapi yang kita belanjakan untuk kebaikan di jalan Allah itulah yang akan menetap. Sebagaimana makna sabda Rasulullah SAW, "Mana qasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi karena jiwa manusia yang kikir, maka dia berat untuk mengeluarkan hartanya karena kebaikan ini. Tetapi kalau untuk perkara yang berhubungan dengan kepentingan dirinya, dengan alasan apapun, apa yang terjadi? Dia akan mengeluarkannya, dia akan berusaha untuk bela-belain agar bisa membelikan apa yang dipentingkan oleh dirinya itu dengan berbagai macam alasan. Ini salah satu di antara bukti berarti apa? Untuk kepentingan hawa nafsunya dia rela untuk mengalahkan semua hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ini bukti di antara hawa nafsu yang memperbudak manusia. Yang memperbudak manusia, naudzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini menjadi bukti bagi kita semua. Oleh karena itulah saya katakan tadi, orang yang tidak mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang dengan itu akan menjadikan dirinya cinta kepada Allah, maka hawa nafsunya selalu akan memperbudak dirinya dalam semua keadaan. Ketika dia cinta karena dirinya kosong dari cinta kepada Allah, maka larinya mau tidak mau cinta kepada hawa nafsu. Karena ingat ya, hati manusia itu kalau tidak diisi dengan kecintaan kepada Allah, maka pasti dia akan diisi dengan kecintaan kepada selainnya. Karena tidak mungkin hati itu kosong, dan tidak mungkin bertemu dua kecintaan yang saling bertentangan dalam satu diri manusia, dalam satu hati manusia. Makanya kalau tidak berusaha untuk segera kita bersihkan dari kotoran-kotorannya agar masuk kecintaan kepada Allah, maka selama-lamanya hati itu akan diisi dengan kecintaan kepada sesuatu yang memalingkan manusia dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cobalah antum perhatikan orang-orang yang menjadikan kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi sesuatu yang paling tersiksa hidupnya justru dengan apa yang dicintainya itu. Coba antum perhatikan. Orang yang mencintai selain Allah,
dalam semua keadaan dia akan tersiksa dan menderita. Orang yang mencintai sesuatu, misalnya mencintai manusia selain Allah, atau menyimpang dari jalannya, bukan mendukung kecintaan kepada Allah, apa yang terjadi? Ketika dia bertemu, yang dianggap bertemu dengan orang yang cintai kan kenikmatan baginya. Tapi apakah kenikmatannya murni? Tidak. Kenapa? Dia takut karena nanti akan berpisah, dan pasti dia akan berpisah. Apakah dia bisa terus bersama sama orang yang dicintainya? Tidak bisa. Berpisah sebentar dia akan menderita. Membayangkan berpisah sudah merupakan penderitaan bagi dirinya. Jadi ketika dia bertemu, mendapatkan sesuatu yang dicintainya, dia akan menderita. Apalagi setelah dia menyadari tidak akan mungkin ada orang yang sempurna, yang semua yang diharapkannya dari apa yang dicintainya itu akan terpenuhi untuk dirinya. Apalagi ketika dia berpisah darinya, maka dia akan menderita. Bandingkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup manusia tenang. Menjadikan hidup manusia senantiasa diliputi dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak bisa bertemu dengan Allah di dunia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ta'allamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut. Ketahuilah bahwasanya masing-masing dari kalian tidak akan bisa melihat Rabbnya, tidak akan bisa bertemu dengan Allah sampai dia meninggal dunia. Ini di akhirat nanti, di sorga nanti. Orang-orang yang beriman meskipun dia tidak bisa bertemu dengan Allah di dunia, tetapi Allah menjadikan baginya bentuk-bentuk ibadah untuk memuaskan kerinduan mereka untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat, ibadah anggota badan yang paling besar dalam Islam. Apa hakikatnya salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu. Falyanzur ahadukum bima yunajihi." Ini hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Jika salah seorang dari kalian berdiri melakukan salat, maka sesungguhnya pada saat itu dia sedang bermunajat dengan Allah. Apa artinya bermunajat? Berbisik-bisik, berkomunikasi dengan Allah. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat apa atau bagaimana keadaannya ketika dia berkomunikasi dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mencintai seseorang, kemudian kita bisa berkomunikasi dengannya, apakah kita senang? Maka jawabannya mesti kita akan senang. Dan inilah cara yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman yang mencintainya, untuk memuaskan kerinduan mereka, yaitu dalam sholat ketika mereka berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan langsung bermunajat dengannya. Dalam sholat Allah Subhanahu wa taala jadikan sujud sebagai keadaan yang paling dekat dari hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsirud du'a fihi." Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Dekat dengan Allah ini disukai oleh hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, bisa mendekatkan diri kepadanya ketika beribadah. Makanya salat, sujud, berdoa kepada Allah, ini adalah amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kedekatan kepada hambanya ketika mereka menunaikan ibadah tersebut dengan benar. Makanya jelas terlihat perbedaan orang yang beriman dan yang tidak beriman ketika melaksanakan salat. Dan di sini kita bisa nilai kualitas iman dan tauhid kita dalam salat. Perbedaannya apa? Perbedaannya bagaimana orang itu menjadikan sholat sebagai kegembiraannya.
Karena dia bertemu dengan zat yang dicintainya. Orang-orang yang lemah imannya seperti orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tidak ada artinya salat bagi mereka. Kalau mereka berdiri melakukan salat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Subhanallah, orang yang menghadap pembesar saja atau orang yang kita takuti, ketika menghadapnya kita berpaling menoleh ke sana kemari, kira-kira apa yang dilakukan orang tersebut kepada kita? Mesti dia akan murka, kalau bisa dibunuh orang tersebut. Karena dia menghadap seorang pembesar, tapi dia berpaling ke sana dan kemari. Apalagi dia menghadapi zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Makanya sholat bagi orang yang beriman, ini adalah benar-benar sumber kesenangan bagi dirinya. Yang kita ketahui bersama, inilah makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku, kenikmatan bagi pandangan mataku ketika aku melaksanakan salat. Ketika aku melaksanakan salat. Makanya di sini ayyuhal ikhwatu fillah, hati manusia yang merupakan tempatnya tauhid yang asalnya, tempatnya tauhid yang utama, ini yang akan menentukan apa yang terdapat pada anggota badan manusia. Jadi makanya kita perlu belajar tauhid, kita perlu mengulangi kajian tentang tauhid, kita perlu memasukkan makna tauhid ke dalam hati kita dengan benar. Tidak kita hanya merasa puas dengan pernah mengikuti sekali dua kali kajian tauhid, tapi ternyata pengagungan kepada selain Allah dalam hati kita, kecintaan kepada selainnya, ketundukan kepada selainnya, ketergantungan kepada selainnya masih demikian besar menguasai hati kita, yang demi Allah ini merupakan perbuatan syirik yang bisa jadi kecil atau besar sesuai dengan ketergantungan hati tersebut, dan demi Allah ini yang menjadikan sebab banyaknya kesulitan, jauhnya kebahagiaan dari hidup yang kita rasakan, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan kebaikan dan keamanan bagi orang-orang yang bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna, tidak takut kepada siapapun dalam kehidupannya, kebahagiaan yang lengkap dalam kehidupannya. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna, dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, antum ketahui semua, ketika ayat ini turun, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yalbis imanahu bidzulmin?" Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kami yang mampu tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisa bidzalika." Bukan itu maksudnya, bukan kezaliman, dosa biasa yang dimaksud. Innama huwa asyirku. Alam tasma'u ila qauli Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana ucapannya Luqman, nasihatnya kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar." Nah, di sini kita perhatikan, jadi yang mereka dijamin keamanan dalam hidupnya, aman, karena mereka menggantungkan diri kepada zat yang menguasai alam semesta beserta isinya. Ada yang lebih aman daripada itu? Ketika seseorang menggantungkan rezekinya kepada zat yang Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dia menggantungkan segala kebaikannya kepada zat yang namanya Al-Fattah, Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia. Ketika dia menggantungkan segala urusan dalam hidupnya kepada zat yang dia itu
adalah Rabb, maha menguasai segala alam semesta beserta isinya, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ini adalah ketergantungan yang sebenarnya. Makanya orang takut karena dia bergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kekuasaan syaitan itu bagi orang-orang yang tunduk kepadanya. Karena dia berpaling dari tauhid, makanya hilang dari keamanan dalam dirinya. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan bersandar diri kepada Allah semata-mata. Akan tetapi kekuasaannya hanyalah terhadap orang-orang yang berloyal mengikuti perintahnya dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyekutukan Allah dengan mengikuti perintah syaitan tersebut. Ini sebab yang justru menjadikan manusia hilang keamanan dalam dirinya, kesulitan selalu menimpanya karena mereka menggantungkan diri kepada makhluk yang juga butuh pertolongan seperti diri mereka. Makanya orang yang berpegang teguh dengan tauhid lahir dan batin, maka dia akan selalu bersandar dalam semua keadaannya kepada zat yang benar-benar bisa memberikan segala kebutuhannya, bisa memberikan keamanan yang sempurna bagi dirinya. Mungkin saya pernah sebutkan dalam kajian ini atau kajian di tempat lain tentang makna doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, yang sungguh ini merupakan doa yang indah yang beliau ajarkan untuk kita baca dalam salat malam kita. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Kita takut kepada kemurkaan Allah, kita lari kemana? Apakah mungkin kita lari ke satu tempat di dunia ini yang Allah tidak bisa menjangkau kita? Tidak mungkin. Apakah ada yang bisa melindungi kita dari kemurkaan Allah jika Dia telah murka kepada kita? Tidak ada. Maka bisanya kita berlindung dari kemurkaannya dengan apa? Dengan keridhaannya. Apalagi setelah kita mengetahui sebab-sebab rahmatnya itu mengalahkan sebab-sebab kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi. Sesungguhnya rahmatku mendahului dan mengalahkan kemurkaanku. Jadi berlindung dengan keridhaan Allah dari kemurkaannya. Ketika kita melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaannya, berbuat maksiat kepadanya, berbuat syirik kepadanya, segera kita bertobat, bertauhid untuk mendapatkan keridhaannya. Wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Karena siksaan Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kita darinya kecuali dengan pemaafan darinya. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Aku berlindung denganmu darimu. Ini makna yang tinggi. Inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Ketika seseorang ingin mengamankan dirinya kepada zat yang di tangannya segala keamanan. Ketika seseorang menyadari segala ketakutannya, yang bisa menyelamatkan diri darinya adalah cuma Allah Subhanahu wa taala dan dengan berlindung kepadanya semata-mata. Inilah hakikat tauhid, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, azakumullah. Oleh karena itu, tauhid sekali lagi perlu kita pelajari, perlu kita bahas, dan perlu kita kaji berulang-ulang. Dan ingat, kesempurnaan tauhid dan semua cabang-cabangnya itu hanya akan bisa kita wujudkan secara sempurna dalam diri kita setelah kita mendalami, memahami, dan mengamalkan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Saya tekankan sekali lagi, setiap nama Allah
itu memiliki satu kekhususan atau lebih yang akan menyempurnakan salah satu unsur keimanan, unsur penghambaan diri dalam diri manusia lahir maupun batin. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Seorang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mampu dijangkau oleh pemahaman manusia. Jadi setiap kita pelajari satu nama Allah, kita renungkan kandungannya, kita baca bukti-bukti yang menguatkannya dalam Al-Quran, maka ini akan semakin menyempurnakan satu bagian atau lebih dari penghambaan diri kita kepada Allah, menyempurnakan satu atau lebih dari unsur keimanan yang kita butuhkan untuk kita sempurnakan. Berarti semakin banyak kita dalami, semakin banyak kita pelajari, maka semakin banyak pula tauhid atau unsur-unsurnya yang kita sempurnakan dalam diri kita. Maka semakin lama kita kaji, semakin lama kita praktekkan dalam kehidupan, maka tidak terasa semakin sempurna pula tauhid yang kita wujudkan dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, ayat yang juga menjelaskan tujuan penciptaan manusia, bahkan semua makhluk. Yang kalau dalam ayat ini disebutkan agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam ayat lain ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga seperti itu. Yang kemudian perintah Allah, keputusannya turun di antara langit-langit dan bumi, alam semesta beserta isinya. Apa tujuannya Allah menjadikan semua ini? Allah ingatkan dalam ini tujuannya adalah lita'lamu, agar kalian mengetahui, mengenal wahai manusia, kesempurnaan sifat-sifat Allah, yaitu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya. Gabungkan kedua ayat ini akan membawa kepada satu kesimpulan bahwa tujuan diciptakannya alam semesta, yaitu untuk bertauhid kepada Allah, tidak akan dicapai kecuali dengan kita mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya ini dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Alhamdulillah sudah waktu azan. Maka untuk kajiannya kita cukupkan. Setelah selesai azan kita tanya jawab ya, sedikit sebelum kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara kita memahami sifat al-makar Allah dan sifat Allah yang maha besar? Al-makar itu disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk muqabalah, ya. Dalam bentuk muqabalah artinya balasan bagi musuh-musuh Allah yang ingin memperdaya wali-wali Allah di dunia, para rasul dan orang-orang yang mengikutinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas tipu daya. Makanya sifat seperti ini itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membela para nabinya dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Ketika Allah menyebutkan Allah melakukan tipu daya terhadap mereka, itu tidak Allah lakukan kecuali sebagai balasan
atas perbuatan mereka. Makanya nanti sifat makar, al-khida, al-istihza yang disebutkan dalam Al-Quran, ini kita tetapkan pada diri Allah dengan perincian. Kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ini ala wajhil muqabalah, untuk membalas perbuatan musuh-musuh Allah yang melakukannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membalas untuk melindungi hamba-hambanya. Jadi tidak kita artikan secara asal Allah itu melakukan tipu daya atau memperolok-olok, tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan sifat ini kepada mereka-mereka yang berhak mendapatkannya sebagai balasan yang setimpal dari perbuatan mereka. Ya, seperti orang-orang munafik, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, Allah memperolok-olok mereka dan mengombang-ambingkan mereka dalam kesesatan dan seterusnya. Nah, apa yang dibaca saat sujud apakah bebas tergantung keinginan kita? Apakah boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Yang dibaca pertama jelas dzikirnya sujud ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian apakah doa? Mungkin pertanyaannya doa. Yang kita baca dalam sujud adalah doa yang kita inginkan, selama tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas dalam doa tersebut. Jadi kita boleh meminta doa dengan doa-doa yang terbaik, yang utama adalah dari hadis-hadis Nabi SAW. Termasuk pendapat yang rajih, boleh kita baca doa dari Al-Quran karena niat kita bukan membaca Al-Quran. Bahkan sebagian dari para ulama, dan ini pendapat yang insya Allah lebih dekat kepada kebenaran, kalau orang yang tidak paham bahasa Arab, dia boleh berdoa dengan bahasa apa saja yang mampu dipahaminya untuk mengungkapkan permintaannya. Karena manusia punya kebutuhan, tidak mungkin kita tunggu dulu sampai dia bisa bahasa Arab baru dia ungkapkan permintaannya. Padahal dia punya kebutuhan setiap hari. Yang penting bahasanya sopan dengan adab dan tidak melanggar kriteria umum dalam berdoa seperti yang dijelaskan dalam dalil-dalil. Apakah benar penafsiran dari kalimat doa tadi wa a'udzubika minka, yaitu a'udzubika min adzabika? Penafsirannya aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Ditafsirkan aku berlindung denganmu dari azabmu, bisa benar. Cuma ini kan sudah disebutkan sebelumnya, aku berlindung dengan pemaafanmu dari hukumanmu, dari azabmu. Maka jawabannya ini bisa benar, tapi lebih umum lagi. Aku berlindung denganmu darimu, ya ini dari kemurkaanmu, dari kamu berpaling dariku, dari engkau mencabut hidayah, dari semua hal yang merupakan sebab kebinasaan seorang hamba. Jadi maknanya lebih umum daripada sekedar azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin cukup ya, karena waktunya kita sholat. Kita cukupkan kajiannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.